Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman ya. Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya mau ajarkan buat teman-teman pemula bagaimana caranya mengganti jarum pada mesin obras klasik teman-teman. Jadi mesin obras seperti ini, mungkin buat teman-teman pemula atau yang baru beli dan bingung cara menggantinya atau kendalanya, ada beberapa teman-teman yang mungkin nggak tahu spesifikasi jarumnya dan cara masangnya. Seperti itu, oke? Langsung saja saya tunjukkan caranya. Baiklah, kita mulai untuk pembongkaran jarumnya. Pembongkaran maksudnya pelepasan ya. Jadi sebelum diganti kita harus tahu alasan kenapa harus diganti ya. Biasanya kalau teman ganti jarum ini, jarum obras itu karena bengkong, patah, atau mungkin sudah nggak tumpul. Bentar, ini jarumnya apa? Benangnya tak lepas dulu ya, biar gak ganggu pemandangan. Nah, seperti itu. Jadi biar tahu kendalanya. Nah, cara gantinya bagaimana? Kita persiapkan dulu alat-alatnya. Alat standar yang harus teman-teman siapkan itu biasanya kita menggunakan kunci nomor 7. Biasanya kalau teman-teman beli seperti ini bawaannya itu udah ada di dalam tepak. Nah, tepak ini biasanya itu udah ada. Kalau kita teman-teman beli mesin mau merek Singer, Butterfly atau apapun ya, standar pasti ada seperti ini biasanya. Kotaknya juga mirip-mirip, beda tulisannya toh ya. Nah, seperti itu. Kita pakai ini nanti untuk mengganti. Kemudian teman-teman juga harus tahu untuk jarumnya. Oh ya, selain itu kalau nggak punya ini bagaimana? Kalau misalkan teman-teman beli mesin bekas ya dari teman atau dari saudara dikasih warisan dan kuncinya udah hilang entah kemana, kunci yang pas tujuhnya ini bisa pakai tang. Ya kalau nggak punya kunci pakai tang untuk membuka baut ini soalnya. Nah, itu alatnya. Kemudian juga siapkan ini pinset. Ini nanti biasanya kalau untuk membantu kalau yang seret. Jadi nanti saya ajarkan kalau memasang ini kadang-kadang agak susah, kenceng, atau melepasnya juga kadang-kadang itu udah lama itu seret. Nah, itu kita bisa pakai ini ya kali. Kalau punyanya kunci dan ini kalau nggak ada tang yang seperti ini ya. Tangnya lebih baik yang kecil, kalau yang besar agak nggak masalah ding, tapi saya lebih suka yang seperti ini. Oke. Kemudian sebelum mengganti, teman-teman harus tahu jarumnya nanti yang akan buat ganti itu seperti apa. Nih saya perkenalkan. Ini semua merek mesin jahit untuk obras, baik itu kecil atau besar itu sama saja jarumnya. Ini kebetulan merek Singer. Silahkan teman-teman bisa pergunakan juga. Ini untuk yang merek-merek lain ya, Butterfly, merek standar atau Pegasus juga nggak masalah. Nah, ini jarumnya. Ini perbedaannya jarumnya teman. Ini ada jarum. Ini untuk obras dan ini untuk mesin jahit lurus, jangan sampai ketuker ya. Bedanya itu pada kodenya. Ini kebetulan mereknya Organ, teman-teman bisa pakai merek lain. Ini ada lagi mereknya apa nih, TMC, biasanya ada merek Orchid gitu ya. Ini TMC. Nah, ini obras. Taunya dari mana? Dari kodenya. Kodenya itu DJX1. Nah, kalau mesin jahit biasa, jahit lurus, untuk mesin high speed atau mesin biasa, pokoknya yang jahit biasa standar gitu ya, bukan obras, itu DB ininya. Nah, nanti biasanya ada spesifikasi nomornya, misalnya DB nomornya berapa, saya pakainya ini 16, berarti ini nomor DB untuk mesin jahit nomor 16. Kalau ini yang ini DC nomornya 14, 90/14, Pak, saya bilangnya 14. Nah, ini nomor 14. Kalau yang ini DC juga, tahu ini nomor berapa nih? Oh ya, ini DC nomor 14, sama dengan ini ya. Cuma ini beda merek, ini TMC, ini Organ. Saya punya ya Organ teman, saya biasa pakai ini soalnya ini lebih bagus, lebih kuat, bandel gitu ya. Kalau lainnya biasanya cepet patah. Nah, kalau yang ini ada lagi, ini sama DB juga, ini untuk mesin jahit biasa. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ganti jarum harus tanya dulu ke mbak-mbak penjual atau ibu-ibu penjualnya, Mbak, Bu, saya mau beli jarum untuk mesin obras, nanti dikasih biasanya DC kodenya. DC seperti ini ya, itu dari kodenya. Kemudian dari nomornya, standarnya biasanya nomor berapa sih kalau kita mengganti obras? Biasanya saya pakai itu nomor 14 atau 16, nggak terlalu beda-beda jauh dari itu ya, soalnya saya pikir standar kalau nomor 14 ya, jadi nggak terlalu kecil, bisa jahit tipis, dan yang agak tebal juga bisa kalau obras. Oke. Nah, itu dari kodenya. Dari fisiknya bagaimana? Saya akan ambil sampelnya satu, ini yang nomor 14 teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu perbedaan secara fisiknya apa, bukan cuma kodenya. Biasanya secara fisik itu kalau yang DC atau yang mesin obras itu, yang jarum obras itu lebih pendek. Nih saya tunjukkan di bawah ya,
biar kelihatan. Nah, ini yang ini yang DC ya, yang DC. Yang ini DC, yang ini yang organ yang DB, yang mesin jahit. Ya, ini. Nah, seperti kalau yang ini juga sama, ini lebih pendek, sama pendek seperti itu. Walaupun beda merek, biasanya pendeknya sama. Pokoknya seperti itu. Dan biasanya kalau seperti ini. Nah, bentar. Dan biasanya kalau obras itu, kalau mesin jahit biasa kan ada yang bagian pangkalnya itu ada yang ininya apa namanya? Kotak gitu ya ininya ya. Kalau ini bulat semua biasanya. Nah, ini sama dengan yang ini, walaupun ini beda merek ya. Ini tadi mereknya organ, yang ini merek yang ini TMC. Yang ini TMC, sama saja panjangnya. Jadi ada perbedaan sekitar berapa mili gitu ya. Mungkin hampir setengah senti bedanya panjangnya ya. Antara yang organ dengan yang ini. Jadi teman-teman jangan salah pasang, nanti nggak bisa. Oke, jadi itu pengenalan untuk jarumnya biar teman-teman tahu perbedaannya. Sekarang saya akan jelaskan sebelum dipasang. Teman-teman saya kasih tahu perbedaan posisi. Jadi antara depan dan belakang itu jarum beda. Bentar, saya ambil yang gede saja ya. Saya pakai contoh sampel yang organ nomor 18 biar kelihatan. Ini nanti bisa teman-teman lihat. Kalau jarum itu ada perbedaannya teman, dari sisi depan dan belakang. Nanti kan saya akan pasang di sini. Nah, silakan perhatikan di sini. Kalau saya nanti bilang, jadi kalau saya menghadap ke ini, nanti jarumnya itu yang sisi depan itu ke arah saya yang ini. Ini sisi depan, kalau saya putar, ini belakangnya cuakannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini sisi belakang. Jadi nanti jarum benang itu masuknya dari sini, depan ke belakang. Seperti itu ya. Jadi jangan kebalik nanti posisinya. Kalau saya pasang di sini berarti ini yang ini sini kayak gini. Bukan muter, bukan yang seperti ini. Nah, bukan ini kalau sisi belakang kebalik nanti soalnya. Ya. Mudah-mudahan kelihatan. Oke, sekarang kita mulai lepas untuk bagian ininya, jarum yang lama. Oke, nanti saya pergunakan yang ini ya. Soalnya ini saya adanya nomor 14, kalau yang ininya organnya, yang DC-nya, nanti saya pakai yang ini. Oke, saya singkirkan dulu untuk jarum-jarumnya. Nah, setelah teman-teman tahu perbedaan depan dan belakang jarum, sekarang kita mulai lepas. Siapkan untuk kunci nomor 7, kunci pasnya. Kalau nggak ada boleh pakai tang, tapi intinya bagian ini saya mau kendorkan. Nah, kadang-kadang kalau teman-teman mengendorkan ini saya kendorkan ya. Ini kalau dikendorkan, bentar ini agak lot. Nah, ini kendala ini saya itu ini kalau saya ini puter, dia ikut muter tiangnya. Nah, itu disebabkan karena ini ada baut di sini. Ini fungsinya untuk mengencangkan tiang jarum biar nggak ikut bergeser kalau pada saat kita mengendorkan obengnya apa itunya ya, bautnya bawah. Oke, kita kencang dulu biar memastikan kencang ya tiangnya, soalnya kita ikut muter. Nah, setelah dirasa oke, kita kendorkan ya bagian ini ya. Setelah tadi saya kencangkan untuk baut yang atas biar nggak ikut muter, jadi seperti ini. Biasanya kalau masih baru kadang-kadang ini suka jatuh, teman-teman pegang dulu, atau saya pakai pinset yang biasanya ada bawaannya ya. Ini ditahan biar nggak ikut jatuh ke bawah, dikendorkan. Nah, kendorkan dulu, kadang-kadang dia jatuh sendiri, atau kadang-kadang malah seret, nggak udah kendor tapi dia nggak mau turun. Nah, ini bisa ditarik pakai pinset, dikebawain ya seperti ini. Atau mungkin teman-teman yang mengalami kesusahan kadang-kadang jadi ini ini soalnya kendor punya saya, dia nggak bisa didudut gitu ya, nggak bisa ditarik ke bawah. Ini bisa disiasati pakai tang, nariknya ke bawah, atau pakai ini pinset. Jadi kalau saya biasanya seperti ini cara saya. Kalau kencang saya jepit saja pakai tangan. Kalau pakai tangan kan langsung ke jarumnya licin ya. Kalau ini kan enggak. Nah, dijepit seperti ini, jadi nanti bisa dipasang. Jadi dipasang, dilepaskan seperti ini. Nah, itu cara melepasnya. Tapi ininya nggak usah dilepas ya, nggak usah sampai lepas untuk baut ininya. Nah, itu cara menggantinya. Kemudian maksudnya cara melepasnya. Sekarang kita akan pasang kembali. Bentar, saya pilih dulu antara yang ini dengan yang ini, besaran yang mana ya.
Sepertinya besaran yang ini, saya pakai yang ini saja yang tadinya ya. Nah, sekarang kita pasang kembali. Ingat cara masangnya, tadi saya jelaskan di awal, perbedaannya ini sisi belakang, ini sisi belakang ya, dan ini sisi depan. Ini artinya yang menghadap ke saya, jangan kebalik ya. Seperti ini kita bisa masukkan. Kalau dirasa kencang kita boleh pakai bantuan pincet seperti ini. Ingat menghadapnya harus benar, sekalipun salah juga nanti bisa dibenarkan ya. Kalau udah masuk ke sini dimasukkan. Ingat bautnya masih nyangkut di sini. Kalau dirasa masih kencang dikendorkan sedikit. Bentar, nah biar teman-teman lihat, agak susah ya saya jelaskannya. Nah ini nah, masukkan saja ke dalam. Oke. Nah, pokoknya biar mentok gitu ya. Harus pakai tangan gampang sih. Cuman tadi saya biar ini ya. Nah, seperti ini ke dalam biar benar-benar mentok. Kalau belum mentok takutnya nanti setelan benangnya belum bagus. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan dirasa arahnya ini belum ke depan, belum lurus, arah jarumnya nih, ini kan ada lubangnya nih teman-teman. Ini kalau belum lurus teman-teman bisa geser pakai pinset, jadi diputer ke kiri ke kanan seperti itu ya. Jadi biar benar-benar lurus ke arah saya, sisi depannya maksudnya. Oke, setelah dirasa yakin dan udah mentok ke atas, kita bisa kencangkan baut ini menggunakan kunci pas atau tang seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman ya, cara mengganti jarumnya. Biar mungkin teman-teman mengalami kendala susah atau mungkin berat ininya dan ininya muter, tadi saya jelaskan dikencangkan dulu untuk bagian ini. Setelah itu silahkan dipasang kembali untuk benangnya. Untuk cara pemasangan benangnya saya sudah jelaskan di video yang lain, silahkan diikuti, dicek di channel saya untuk instalasi benang dan cara pengoperasian mesin obras ini. Nah, demikian teman-teman ya, cara mengganti jarum pada mesin obras klasik seperti ini. Semoga videonya bermanfaat. Silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar, nanti saya bantu jawab. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.